Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidik hebat Indonesia. Bertemu kembali di channel Miftahur Rahman. Kali ini akan coba berbagi perkembangan dari pengelolaan kinerja di tahun 2025. Rekan-rekan langsung ke fokus di laman Guru Kemendikbud. Kemudian rekan-rekan fokus di bagian pengelolaan kinerja. Jika rekan-rekan masuk di bagian ini, kita sebagai tupoksi kepala sekolah yang kemarin kita sebagai pegawai sudah mengusulkan perencanaan atau mengajukan perencanaan ke Dinas Pendidikan melalui yang didelegasikan oleh pengawas pendidikan atau sekarang disebut sebagai pendamping sekolah. Per tanggal 1 Januari ini, 1 Februari ini, mohon maaf rekan-rekan, kita sudah bisa memantau di RHK yang kita ajukan kemarin sudah diterima oleh pendamping sekolah kita, dan ketika kita cek kalau sudah diajukan diterima akan seperti ini. Nah, tampilannya rekan-rekan ketika lakukan praktek kinerja di sini ini masih 0% ya, 0%. Silahkan rekan-rekan di bulan Februari ini kita lebih fokus ke perencanaan kegiatan yang akan dilakukan sebagai bahan praktek kita atau observasi bagi rekan-rekan kepala sekolah yang akan dilakukan oleh para pengawas di satuan pendidikan masing-masing. Kita klik di sini rekan-rekan, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Tampilan ini adalah praktek kinerja yang kemarin kita sudah pilih indikatornya di bagian ini rekan-rekan. Jadi ketika rekan-rekan masuk di sini, ini secara bertahap nanti akan dilakukan dalam kurun waktu dari Januari sampai Desember 2025. Jadi artinya rekan-rekan silahkan bisa langsung dimulai di awal Februari ini terkait masalah pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan yang akan kita lakukan sebagai bahan diskusi untuk mengisi target, perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal yang akan dilaksanakan. Jadi rekan-rekan bisa nanti secara regulasinya kita berdiskusi dengan pengawas atau pendamping sekolah kita. Jadi yang akan kami tunjukkan hari ini kepada rekan-rekan berbagi informasi bagaimana cara kita isi dokumennya. Idealnya rekan-rekan nanti kita lakukan, kita sambil berdiskusi ya dengan pengawas pembina kita atau pendamping sekolah kita. Nah, observasi praktek ini rekan-rekan, ketika rekan-rekan ingin mempelajarinya lebih lanjut silahkan klik di sini. Maka nanti tampilannya rekan-rekan akan seperti ini. Apa yang rekan-rekan ingin ketahui semuanya terjawab di sini ya. Semua terjawab di sini. Nah, kita kembali ke sini rekan-rekan. Jadi ketika tahapan isi dokumen, tadi saya sampaikan ini idealnya kita berdiskusi dengan pengawas kita. Nah, terkait masalah target perilaku apa yang akan kita lakukan dan dipantau oleh Dinas Pendidikan, terus bagaimana upaya kita mempelajarinya, bahkan jadwal pelaksanaan kapan observasinya itu harus kita diskusikan. Nah, di sini kita coba melihat formulir diskusi persiapannya rekan-rekan ya. Nah, di sini ada beberapa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kinerja. Nah, rekan-rekan, di sini ada notifikasinya, ada pemberitahuan perjelasnya bahwa target perilaku kepala sekolah berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Jadi yang terkait indikator yang sudah kita pilih ini rekan-rekan, nanti kita berupaya nih prakteknya ini dalam kegiatannya terkait masalah bagaimana tingkat upaya mendominasi praktek baik kepemimpinan dan menceritakan pada proses belajar kepala sekolah sampai meningkat belajar dalam lingkup lebih luas. Nanti selain di cross check di dalam satuan pendidikan kita berbagi praktik dengan guru-guru kita, ini juga kita bisa lakukan nanti dalam ruang lingkup yang lebih luas dalam komunitas kepala sekolah, misalnya dalam forum KKKS itu ya di setiap kecamatan. Itu
itu pasti ada. Nah, itu bisa berbagi, atau misalnya hadir di momen pertemuan gugus tuh yang ada perkumpulan dari rekan-rekan kepala sekolah dalam satuan gugus, itu bisa juga dilakukan. Nah, fokus pada target perilaku yang akan diobservasi rekan-rekan. Semua target perilaku akan dinilai, pilih minimal 1. Nah, kata minimal 1 ini rekan-rekan boleh nih memilih 1, 2 atau ketiga-tiganya nih rekan-rekan. Karena targetnya ketika nanti indikator yang diobservasi, targetnya adalah di bagian yang kita pilih. Jadi kalau misalnya 1, ya 1 ini misalnya yang kita pilih, atau misalnya 2 yang kita pilih, atau yang tiga-tiganya kita pilih bisa. Jadi artinya kalau yang pertama, kepala sekolah menunjukkan dokumen praktek baik yang relevan dan benar pada pembelajaran. Kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan dengan pembelajaran. Kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi presentasi, perhatian, interaktif, dan respon. Nah, ini rekan-rekan bisa pilih semua. Kemudian kata kuncinya apa saja upaya yang akan dilakukan untuk belajar target pelaku. Nah, rekan-rekan bisa saja tuliskan misalnya saya akan melakukan saya akan menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan, serta akan melibatkan audiens sepanjang presentasi. Jadi bisa rekan-rekan, kata kuncinya adalah bagaimana target ini nanti dinilai oleh pengawas kita melalui indikator yang akan kita pilih. Jadi kalau misalnya tiga-tiganya, ya rekan-rekan tinggal resume saja dari kegiatan ini yang menunjukkan bahwa ketiga indikator yang kita pilih ini akan kita lakukan. Katanya seperti itu. Jadi kalau ini boleh saya tambah ini, saya akan pertama menunjukkan dokumentasi praktek baik. Yang relevan dan berdampak pada kepemimpinan pembelajaran. Dan menyampaikan. Kemudian di bagian jadwal, rekan-rekan, jadi di sini tertulis jadwal dapat berupa perkiraan saja dan dapat diubah di luar sistem. Artinya langsung diskusi dengan atasan. Nah, jadi artinya rekan-rekan, yang paling ideal adalah penjadwalan itu memang kita agendakan bersama, kita diskusikan dengan pengawas kita. Nah, ini untuk sebagai gambaran contoh saja ya rekan-rekan ya. Karena di bulan Februari ini adalah kegiatan kita adalah merencanakan praktek untuk observasi. Jadi kita naikkan saja, kita coba di bulan Maret ya. Ini untuk estimasi saja rekan-rekan ya. Misalnya kita lakukan atau akan saya lakukan di hari Kamis tanggal 6 Maret 2025. Nah, pertemuan ini rekan-rekan akan dilakukan di mana nih? Nah, kalau di sekolah saya ini yang paling ideal dan mudah adalah kegiatan komunitas belajar
Cerahku. Nampak. Nampak Kelihatan dalam proses belajar cerahku. Kemudian perangkatnya, rekan-rekan, perangkat pendukungnya, misalnya ini dalam pengumpulan data. Jadi di sini bisa dokumentasi kegiatan, berbagi praktik baik tentang kepemimpinan pembelajar dan formulir dan slide ya, dan slide saja, slide PPT dan jam observasi, pada ini estimasi saja ya rekan-rekan, tidak harus, sifatnya fleksibel saja ini ya. Ini misalnya saya bikin di pukul 10 misalnya, kita bikin pukul 10 sampai dengan 11. Oke, nah rekan-rekan di bawah itu ada simpan draft atau kumpulkan. Nah, jadi rekan-rekan, karena ini hanya sebagai contoh, maka tetap saya sarankan kita idealnya harus diskusi dengan pengawas kita atau pendamping sekolah kita. Nah, ini karena untuk contoh, maka sementara akan saya simpan dulu. Jadi kalau nanti sudah rekan-rekan memang sudah fix komunikasi diskusi dengan pengawas dan pendamping sekolah kita, silakan klik kumpulkan. Maka di dalam sistem nanti pengawas kita atau pendamping kita itu akan muncul tentang isian dokumen praktek rencana kinerja kita di bulan Februari. Oke, saya simpan dan saya keluar karena ini hanya contoh. Nah, itu mungkin rekan-rekan yang bisa kami berikan contoh dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses, sehat untuk kita semua, guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.